Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilar Biatmaka dari S1 Peternakan dengan NPM 2240701120 yang duduk di kelas 3 atau C. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas PJPL dari mata kuliah Pakan dan Nutrisi Non-Ruminansia, yaitu tentang pencernaan dan juga penyerapan nutrisi yang meliputi pencernaan dan penyerapan karbohidrat, protein, lemak, dan penyerapan kalsium dan vitamin D, kemudian penyerapan vitamin B12. Pertama-tama, eh, saya langsung masuk ke materi yang dimana diawali dengan pencernaan dan penyerapan karbohidrat. Oke, teman-teman, bisa diketahui eh, manusia ataupun hewan ternak yang memakan makanan ataupun pakan, yaitu akan mengandung pati. Nah, pati atau karbohidrat ini terdiri dari dua bentuk glukosa polimer, yaitu amilosa yang linier dan amilopektin yang bercabang. Nah, amilosa merupakan rantai glukosa linier yang dihubungkan oleh ikatan glikosidik alfa 1 sampai 4. Sedangkan untuk amilopektin itu merupakan rantai glukosa linier dengan titik cabang yang membentuk gambar eh, struktur seperti pohon. Nah, di amilopektin ini molekul glukosa juga dihubungkan oleh ikatan glikosidik alfa 1 sampai 4. Tetapi titik cabangnya ini akan dihubungkan oleh ikatan glikosidik alfa 1 sampai 6. Nah, seperti yang kita ketahui, jika makanan atau makanan itu yang mengandung pati tertelan, akan terjadi pencernaan yang dilakukan oleh mulut yang memecah pati baik secara fisik maupun kimiawi. Secara fisiknya ini pemecahan dilakukan oleh gigi, rahang, dan lidah, dan untuk pemecahan secara kimiawi oleh kelenjar saliva. Nah, kelenjar saliva ini akan mensekresikan air liur atau saliva yang mengandung enzim yang biasa disebut oleh alfa alinase saliva. Nah, alfa amilase ini akan memutuskan ikatan glikosidik alfa 1 sampai 4 sehingga menghidrolisis sebagian pati. Nah, dari mulut, pati akan menunjung lambung, di mana pati hanya terhidrolisis sebagian menjadi oligosakarida dan polisakarida yang lebih pendek. Di lambung itu sendiri, alfa amilase menjadi tidak aktif karena lingkungan pH yang asam, sehingga pencernaan pati ini tidak terjadi di lambung. Lambung hanya menghubungkan isi campurannya, lalu akan membiarkannya menuju usus halus atau small intestine. Nah, di small intestine ini, sebagian besar pencernaan dan penyerapan dari pati atau karbohidrat ini berlangsung. Di dinding usus halus, terdapat sel-sel usus yang disebut enterosit atau enzim penyerap yang mengandung enzim Bruce border yang berperan dalam pencernaan pati. Di bawah enterosit ini terdapat aliran darah. Nah, aliran darah ini yang berperan dalam penyerapan glukosa.
Ketika pati mencapai usus halus atau small intestine ini, pankreas akan mengekses amilase pankreas ke dalam usus kecil untuk memecah ikatan alfa 1 sampai 4 glikosidik lebih lanjut. Kemudian enzim Bruce border termasuk maltase, isomaltase juga berperan dalam pencernaan pati. Maltase menghidrolisis maltosa menjadi dua molekul glukosa. Sedangkan isomaltase menghidrolisis ikatan glikosidik alfa 1 sampai 4 dan ikatan glikosidik alfa 1 sampai 6 memecah titik pada cabang pati. Enzim-enzim ini akan memecah pati menjadi glukosa. Nah, eh, glukosa dan galaktosa ini diserap melalui transporter natrium glukosa 1 atau SGLT1 pada membran apikal introsit. Transporter ini menggunakan mekanisme kotransport, di mana glukosa atau galaktosa dibawa masuk ke dalam sel bersamaan dengan ion natrium. Kemudian fruktosa diserap melalui transporter GLUT5 atau glukosa transport pada membran um, membran apikal enterosit menggunakan mekanisme difusi terfasilitasi. Nah, pada membran basolateral ini, setelah monosakarida berada di dalam enterosit, mereka diangkut ke aliran darah melalui GLUT2 atau glukosa transport 2 pada membran basolateral sel. Glukosa yang diserap ke dalam aliran darah akan meningkatkan kadar glukosa darah dan juga dapat digunakan sebagai energi oleh jaringan ataupun disimpan di dalam hati. Nah, namun perlu diketahui ya teman-teman, tidak semua bagian pati ini eh, dapat dicerna di usus halus atau small intestine. Bagian pati yang tidak tercerna ini disebut pati resisten. Nah, pati resisten ini yang akan mencapai usus besar. Di sini, untuk pati resisten itu akan difermentasi oleh bakteri atau mikrobiota usus besar. Ataupun dikeluarkan dari tubuh yang berupa produk feses. Oke, saya akan lanjut untuk pencernaan dan penyerapan protein. Nah, ini sama ya teman-teman, seperti karbohidrat. Di mana sebelumnya ini kita mendapat protein ini dari makanan, ya. Nah, tetapi di pencernaan protein ini, enzim di mulut tidak terlibat langsung dalam pemecahan protein. Di lambung, protein mengalami pencernaan secara kimiawi. Nah, sel parietal di dinding lambung ini akan mensekresikan asam klorida atau HCl yang menurunkan pH nih. pH lambung ini akan menjadi sangat asam, yaitu dengan pH sekitar 1,5 sampai 3,5. Asam klorida ini mengubah pepsinogen atau proenzim yang disekresikan oleh sel utama lambung menjadi pepsin. Enzim aktif yang memecah ikatan peptida dalam protein menjadi polipeptida yang lebih kecil. Polipeptida yang dihasilkan di lambung masuk ke duodenum. Di sini enzim pankreas seperti tripsin,
kimotripsin, dan karbosipeptidase disekresikan dalam bentuk tidak aktif yang kemudian diaktifkan di lumen usus. Nah, tripsinogen diubah menjadi tripsin oleh enterokinase, yaitu enzim yang diproduksi di dalam mukosa usus. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Kemudian tripsin mengaktifkan enzim lainnya. Nah, enzim-enzim ini akan memecah polipeptida menjadi peptida yang lebih kecil dan asam amino bebas. Enzim peptidase pada permukaan sel-sel mukosa usus lebih lanjut memecah penyerapan eh, peptida menjadi asam amino bebas dipeptida dan juga tripeptida. Nah, eh, asam amino bebas dipeptida dan tripeptida yang diserap oleh enterosit sel-sel usus melalui transport aktif yang memerlukan ATP. Asam amino dan peptida memasuki sel melalui transporter spesifik yang menggunakan ion natrium sebagai penggerak dalam transport aktif sekunder. Hmm, setelah di dalam sel, dipeptida dan tripeptida dipecah lebih lanjut menjadi asam amino oleh enzim peptidase intraseluler. Asam amino kemudian masuk ke sirkulasi portal darah menuju hati melalui difusi atau transport aktif. Nah, di sini mereka akan dibawa ke hati dan jaringan lain di tubuh untuk digunakan untuk proses sintesis protein dan juga fungsi lainnya. Pencernaan dan penyerapan natrium dan kalium, eh, terutama di usus halus ini melalui berbagai mekanisme, termasuk transport dengan glukosa dan asam amino yang memanfaatkan gradien natrium, serta melalui transport aktif Na+ atau K+ sampai atipa ase di membran basolateral eh, enterosit. Transporter natrium glukosa atau bisa disebut SGLT1 pada membran apikal enterosit mengeluarkan dan menggerakkan natrium masuk ke dalam sel bersama glukosa. Gradien natrium dipertahankan oleh pompa Na+ atau K+ sampai ATA+ yang mengeluarkan natrium dari sel ke ruang interstisial dan memompa kalium ke dalam sel. Nah, kalium diabsorpsi pasif di usus halus dan usus besar, mengikuti gradien eh, konsentrasi. Ya, absorpsi kalium lebih dominan di usus besar melalui difusi sederhana, karena konsentrasi kalium dalam lumen usus besar jauh lebih tinggi daripada di dalam sel. Selain itu, kalium juga diserap melalui saluran kalium dan transport aktif di membran apikal enterosit, terutama ketika terdapat peningkatan konsentrasi kalium dalam lumen usus. Nah, dengan demikian proses pencernaan dan penyerapan protein serta ion natrium dan kalium melibatkan berbagai enzim ya teman-teman dan juga transporter dan mekanisme transport yang bekerja secara sinergis ya untuk memastikan bahwa nutrien penting ini dapat diakses oleh tubuh untuk kepentingan berbagai fungsi biologis dan maksudnya fisiologis. Nah, kemudian saya akan
Lanjut untuk pencernaan dan penyerapan lemak. Nah, lemak ini kan merupakan komponen penting ya yang terdapat dalam makanan kita. Nah, ini juga bersifat protektif dan juga dapat berkontribusi terhadap penyakit jantung. Tergantung pada jenis lemaknya ya teman-teman. Trigliserida yang terdiri dari tiga asam lemak yang terhubung pada tulang punggung gliserol adalah bentuk umum lemak yang perlu dipecah menjadi bahan penyusunnya untuk diserap dan digunakan oleh tubuh. Sama seperti eh, pencernaan karbohidrat dan lemak, ini juga dimulai di mulut dengan lipase lingual yang menghidrolisis lemak. Lemak atau lipid yang dicerna sebagian kemudian akan bergerak menuju lambung untuk diproses lebih lanjut oleh lipase lambung. Trigliserida yang dipecah akan berpindah ke duodenum nih, dengan membawa keasaman dari lambung yang merangsang sel-sel usus kecil untuk memproduksi hormon kolesitoskinin atau yang disingkat menjadi CCK dan sekretin. CCK ini merangsang produksi dan sekresi empedu serta pelepasan enzim pankreas. Sementara sekretin mendorong sekresi bikarbonat dari pankreas untuk meningkatkan pH menjadi sekitar kurang lebih 6,5, yang dimana pH dengan nilai tersebut sangat optimal untuk pencernaan lemak. Jadi di usus kecil ini atau small intestine ini akan terkena empedu dan enzim lipase pankreas. Garam empedu membantu untuk mengemulsifikasi lipid yang memungkinkan pencernaan oleh lipase pankreas yang memecah trigliserida menjadi asam lemak dan monogliserida, membentuk misel. Nah, misel yang terdiri dari garam empedu, asam lemak, monogliserida, kolesterol, dan fosfolipid memungkinkan eh, monogliserida dan asam lemak ini diserap oleh enterosit di jejunum. Garam empedu yang tersisa di lumen usus mencapai ileum terminal untuk diserap kembali menuju sirkulasi portal. Nah, sirkulasi portal ini menuju hati dalam siklus enterohepatik. Asam lemak dan monogliserida yang diserap di jejunum dikemas menjadi kilomikron yang diangkut melalui sistem limfatik ke sirkulasi umum. Nah, perlu diketahui ya teman-teman bahwa vitamin A, D, E, dan K itu bergantung pada lemak untuk diserap. Sedangkan vitamin B dan C itu merupakan vitamin yang larut dalam air dan tidak memerlukan lemak untuk proses penyerapannya. Nah, ringkasan dari pencernaan lemak ini tadi bisa kita ketahui teman-teman mencakup proses lipase lingual dan lipase lambung hingga penyerapan di small intestine dan juga transportasi lemak sebagai kilomikron ke seluruh tubuh ya teman-teman. Nah, oke. Nah, lanjut untuk materi penyerapan vitamin D dan juga kalsium. Nah, vitamin D ini dapat diserap dari makanan ya ataupun dari sinar matahari yang diproduksi di kulit dalam bentuk polisaccharol atau yang mudah disebut yaitu vitamin D3. Nah,
Ini terlebih dahulu harus diubah menjadi bentuk aktifnya ya teman-teman. Kolekalsiferol berpindah ke hati dan diubah menjadi kalsifediol. Nah, kalsifediol ini akan berjalan ke ginjal untuk diolah menjadi kalsitriol yang dimana bentuk aktif yang diperlukan untuk penyerapan kalsium. Kalsium yang dikonsumsi melalui makanan ini diangkut ke lumen usus kecil. Di sana kalsium ini dibawa melalui transporter kalsium dan mengikat protein di dalam sitosol yang dikenal sebagai kalbindin. Kalbindin itu sendiri mengangkut kalsium ke sel usus dan memompa kalsium ke aliran darah menggunakan pompa kalsium yang bergantung pada ATP. Kalsitriol berperan penting dalam proses ini dengan mengikat reseptor vitamin D di dalam sel, yang kemudian akan mengaktifkan suatu program genetik untuk meningkatkan ekspresi transporter kalsium, kalbindin, dan pompa kalsium yang bergantung pada ATP. Nah, proses ini memastikan penyerapan kalsium yang efisien ke dalam aliran darah. Dan selanjutnya, eh, untuk penyerapan vitamin B12 ya, teman-teman. Nah, dapat kita lihat dari gambar ini yang terdiri dari lambung dan usus kecil. Nah, usus kecilnya itu ada apa saja? Usus kecilnya itu ada duodenum, jejunum, dan ileum. Sama seperti karbohidrat, protein, lemak, dan juga vitamin D dan kalsium. Nah, vitamin B12 ini juga didapat dari berbagai sumber makanan ya, seperti telur, ikan, dan daging. Nah, dari makanan tersebut yang dimakan akan dicerna sebagian di mulut dengan bantuan kelenjar ludah atau salivary gland. Nah, yang ini akan mengeluarkan zat penting untuk penyerapan vitamin B12 yang disebut aptokorin. Nah, dari peristiwa ini juga dikenal sebagai transkobalamin 1. Nah, oke, lanjut. Setelah itu akan diproses menuju lambung. Sel utama lambung ini akan mengeluarkan pepsinogen yang diubah menjadi pepsin dengan adanya asam klorida. Nah, yang ini disekresikan oleh sel parietal yang terdapat di lambung. Asam klorida dan pepsin membantu mencerna daging atau makanan dan melepaskan vitamin B12. Vitamin B12 yang dibebaskan berikatan dengan haptokorin di lambung akan membentuk kompleks yang kemudian berjalan ke duodenum. Selain itu memproduksi asam klorida. Nah, sel parietal ini juga mengeluarkan atau mensekresikan faktor intrinsik yang penting untuk penyerapan vitamin B12. Di usus kecil, pankreas mensekresikan enzim amilase, lipase, dan protease yang memecah haptokorin vitamin B12 dan juga membebaskan vitamin B12 yang kemudian vitamin B12 yang bebas ini berikatan dengan faktor intrinsik dan membentuk eh, kompleks yang berjalan ke bagian ileum. Nah, di ileum ini terdapat reseptor untuk faktor intrinsik. Hmm, Kompleks dari faktor intrinsik vitamin B12 berikatan dengan reseptor yang diserap melalui endositosis. Setelah diserap, vitamin B12 ini dilepaskan ke dalam plasma dan berikatan dengan transkobalamin 2 yang mengantarkan vitamin B12 ke jaringan tubuh. Nah, vitamin B12 itu sendiri
penting untuk sintesis DNA dan RNA, produksi sel darah merah, serta sintesis lipid atau lemak yang diperlukan untuk menjaga kesehatan sel saraf. Nah, kekurangan vitamin B12 dapat menyebabkan anemia ya teman-teman, dan juga kelelahan, mati rasa, kesemutan, penyembuhan yang lebih lambat, sesak napas, pelemahan otot, gerakan tidak stabil, bahkan peningkatan kadar homocysteine. Nah, penyebab utama kekurangan vitamin B12 adalah anemia perniciosa. Anemia perniciosa itu merupakan suatu kondisi autoimun di mana antibodi akan menyerang sel parietal pada lambung mengakibatkan penurunan vitamin B12 karena tidak adanya faktor intrinsik yang diproduksi. Eh, Kemungkinan hanya itu ya teman-teman yang bisa saya presentasikan untuk materi dari pencernaan dan penyerapan nutrisi yang merupakan dari tugas PJBL pada matkul pakan nutrisi non ruminansia. Hmm, Apabila terdapat kata yang salah atau kurang tepat, eh, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup, saya akhiri. Sekian dan terima kasih untuk para teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.